Pemirsa, untuk membahas mengenai usulan bea balik nama dan pajak progresif dihapus, kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah. Kita juga akan membuka telepon interaktif untuk mendengar pendapat Anda di nomor 021 583 99100. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Trubus. Ya, selamat pagi Mbak Kama. Selamat pagi Pak Trubus, ini kan usulan bea balik nama dan pajak progresif akan dihapus ya, dan ini masih wacana. Nah, kira-kira dengan adanya kebijakan dua ini, apakah masyarakat akan lebih taat bayar pajak ke depannya Pak? Iya, menurut saya ini emang idealnya ya, usulan itu kan mendasarkan pada pertimbangan bahwa supaya masyarakat patuh untuk membayar pajak, itu persoalannya. Yang kedua, bahwa selama ini masyarakat itu banyak membeli mobil lah gitu, mobil bekas ataupun motor bekas itu mereka kesulitan untuk membalik namakan, dan di satu sisi juga karena biayanya cukup tinggi juga, cukup mahal. Yang ketiga, menurut saya selama ini juga banyak masyarakat yang ngakalin gitu ya, ngakalin misalnya untuk mobil-mobil mewah itu mengatasnamakan PT gitu ya. Jadi dengan atas nama PT itu kan ya 90% lebih murah gitu ya. Jadi banyak yang dengan cara-cara modus seperti itu yang menjadi problem, sehingga diharapkan permasalahan selama ini itu bisa tuntas dengan cara dibebaskan ini. Yang terakhir menurut saya memang ini persoalan data ya. Data di Jasara Harja, Kemendagri dan kepolisian itu beda-beda, itu jadi problem di situ. Dimana kemudian kalau kita lihat tahun 2022 aja itu datanya misalnya untuk Jasara Harja itu ada 130 juta. 37 juta lah kira-kira itu. Kemudian untuk Kemendagri itu ada 112 juta dan di kepolisian ini 149 juta. Nah, akibat perbedaan data ini menurut saya jadi kepatuhan masyarakat itu jadi bermasalah juga gitu pada institusi yang bersangkutan. Misalnya tadi yang diungkap adalah bahwa mereka ini akhirnya kalau ditilang itu seringkali salah sasaran gitu, salah orang atau salah pemilik. Nah, ini menyebabkan memang banyak persoalan yang di lapangan harus jelas. Yang terakhir misalnya sebenarnya pengurangan biayanya itu berapa? Apakah selama ini pemerintah janji 0%. Lah ini kan dalam hal ini perlu ada satu kebijakan tersendiri ya, akan ini merupakan wacana usulan, tapi nanti harus ada kebijakan regulatif yang jelas gitu. Jangan sampai nanti orangnya pindah di tempat lain, kemudian tetap aja dimintain ongkos lagi karena khawatir munculnya pungli-pungli juga nanti pada akhirnya. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat seperti itu, Mbak. Ya Pak Trubus, untuk pengaplikasian pajak progresif ini kan kalau sebelumnya kendaraan pertama kan 2% tarif pajaknya, kemudian bertambah 0,5%, kendaraan kedua 2,5%, kendaraan ketiga 3%. Nah, kira-kira nanti jika sudah diaplikasikan, apakah setiap penambahan kendaraan ini akan 0% semuanya? Menurut saya sih harusnya iya, harusnya 0%. Artinya kan dengan dihapuskannya pajak progresif itu, di mana kan itu penekanannya kan pada jumlah dan nilai objek pajak kan, sehingga menurut saya memang harusnya idealnya 0. Nah, inilah untuk memahami bagaimana masyarakat tahu bahwa itu adalah 0. Nah, ini harus ada semacam satu komunikasi yang baik, fungsi publik kepada masyarakat yang baik. Yang kedua tentu ada informasi yang akurat gitu ya kepada masyarakat, bagaimana kondisi yang sesungguhnya, dan yang ketiga tentu edukasi kepada masyarakat. Jadi nanti masyarakat juga diedukasi supaya tidak muncul istilahnya ya nitip kepada calo ataupun menitip kepada orang-orang tertentu. Nah, ini kan khawatir kita kemudian nanti tetap muncul pungli-pungli itu gitu loh Mbak. Jadi dalam ini jadi memang harusnya memang 0% gitu, nggak ada lagi ya, artinya nggak berbiaya lagi. Nah Pak Trubus, memang kan sebenarnya dari awal pajak progresif ini kan diadakan untuk menekan angka kepemilikan kendaraan supaya masyarakat didorong untuk menggunakan kendaraan umum. Nah, dengan adanya pajak progresif yang 0% ini, apakah kebijakan diterapkan di Jakarta khususnya? Iya, kalau untuk kota-kota besar seperti Jakarta memang ini menjadi problem tersendiri, Mbak. Artinya ada efek domino di mana kemudian nanti orang berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan makin banyak gitulah. Karena apa? Karena dulu pajak progresif betul-betul memang ditekankan agar masyarakat itu istilahnya beralih bertransformasi menggunakan moda transportasi umum. Dan sekarang sebenarnya moda transportasi umum di Jakarta ini sudah cukup
cukup istilahnya progresif sekali majunya Mbak, dalam arti bahwa kita bisa menggunakan berbagai moda transportasi, baik istilahnya busway ya, kemudian melalui juga ada MRT, LRT dan sebagainya. Hanya memang persoalannya belum terintegrasi ya, di mana kemudian harapannya kan istilahnya one ticket saja selesai sampai kemana-mana. Nah ini kan belum. Artinya ini yang perlu disempurnakan. Jadi menurut saya memang ini akan ada efek domino, di mana nanti orang akan berlomba-lomba di Jakarta, terutama kota-kota besar lainnya, itu akan memiliki kendaraan pribadi, dan ini berdampak kemacetan yang luar biasa Mbak. Nah ini Iya. selama ini, nah apakah dengan cara ini kemudian nanti pemerintah punya alasan untuk menerapkan ini apa istilahnya jalan berbayar lah ini atau IRP, ini akan kita tunggu Mbak. Kalau kemudian nanti efeknya ke Iya. sana lari, ujung-ujungnya masyarakat juga dibebani lagi dengan apa namanya beban-beban yang lain. Itu yang saya khawatir, justru kebijakan ini akan ada inilah istilahnya persoalan di efek dominonya itu Mbak. Iya, berarti masih perlu dikaji dan juga sosialisasi lebih mendalam kepada masyarakat ya. Pak Trubus, kita tahan terlebih Iya. dahulu karena ada penelpon, namanya Pak Syahid dari Jakarta. Selamat pagi Pak Syahid. Selamat pagi, Metro Pagi Prime Time. Nama saya Widi Nugroho Sahid, Mbak. Oke, siap Pak Widi Nugroho Said. Silahkan Pak, jika ada pendapat yang ingin Ya, disampaikan. pendapat saya adalah biaya balik nama untuk di Rp0 tidak ada masalah. Tetapi saya juga memahami bahwa itu adalah biaya administrasi. Kalaupun ada nilainya sampai Rp10.000 tidak masalah. Yang menjadi usulan saya adalah pajak progresif jangan dihapus, tapi justru malah ditingkatkan, ditinggikan, Baik. dimahalkan, supaya mengatasi kemacetan. Jangan sampai wacana pajak progresif dihapuskan hanya sebagai pengalihan isu terhadap kasus-kasus pajak yang selama ini ada, tapi justru malah ditingkatkan, ditambah, dibikin mahal, supaya warga masyarakat beralih dari penggunaan mobil pribadi menjadi penggunaan transportasi umum. Demikian. Baik, baik, terima kasih Pak Widi Nugroho Sagit atas pendapatnya. Nah Pak Trubus, benar tadi dikatakan ya Iya. bahwa memang pajak progresif ini menjadi kendala karena masyarakat akan berlomba-lomba mempunyai kendaraan dan malah membuat macet kota-kota besar. Menurut Pak Trubus bagaimana? Iya, apa yang disampaikan Pak Budi Nugroho memang itu pada umumnya publik setuju seperti itu. Artinya bahwa terkait dengan pajak progresif ini memang harusnya diperketat itu. Kalau itu nanti dilonggarkan, dinolkan, saya yakin itu akan efek dominonya itu tadi, akan berlomba-lomba masyarakat memiliki kendaraan, dan itu akan menjadi kemacetan yang luar biasa. Tetapi kemudian apakah ini dibalik ini kemudian nanti pemerintah ada alasan menerapkan IRP, kebijakan IRP lah, ini yang akan juga menjadi istilahnya masyarakat juga was-was juga gitu ya. Artinya ini kebijakan ini harus betul-betul dipertimbangkan secara matang, dalam arti bahwa kalau yang tadi ya pengurangan itu secara administratif orang memahami, publik juga mengerti lah gitu ya. Tetapi persoalannya bagaimana kemudian kalau pajak progresifnya dihapus, itu justru memang idealnya malah harusnya diperketat. Itu memang usulan dari Pak Widi juga bisa diterima kaitannya dengan dampak-dampak kemacetan, dampak-dampak yang lain yang memang sesungguhnya menjadi problem yang ini rumit. Di satu sisi kita selama ini mengatasi kemacetan juga nggak bisa, kecuali hal-hal yang sifatnya rutinitas seperti menerapkan ganjil genap, 3-in-1 juga akhirnya gagal. Nah itu hanya gitu-gitu aja, dan akhirnya apa yang terjadi di DKI Jakarta misalnya Pak PJ baru ini Pak Gub itu menerapkannya adalah dengan cara wacana itu penerapan jalan berbayar. Nah ini kan juga terhadap 25 ruas jalan. Nah ini kan berdampak nanti daerah-daerah lain pun akan mengalami hal yang sama dan akan menerapkan kebijakan IRP. Ujung-ujungnya juga pemerintah ingin mendapatkan penghasilan lagi lah, income lagi, begitu loh Mbak jadinya. Iya, jadi ujung-ujungnya sama ya Pak, walaupun pajak progresif Iya. dihilangkan, tapi kalau IRP diterapkan tetap saja ada pajak-pajak juga begitu ya Pak. Oke Pak Trubus, kita ada penelpon satu lagi, Ibu Upi dari Jakarta. Selamat pagi Ibu Upi. Pagi Mbak. Mbak Iya, siapa silakan lupa? Bu Upi. Ya menurut saya sih sesuai dengan pendapat Pak Sahid tadi, saya setuju pajak progresif itu jangan dihapuskan. Justru itu membuat orang kaya itu memakai nama-nama orang itu makin menjamur juga, satu. Terus kedua, sesuai tadi arahan Pak Trubus, sesuai memang stakeholder antara jasara harja, antara
kepolisian itu antar di Pemda itu harus ada satu kesepahaman, satu payung. Jadi jangan punya kebijaksanaan masing-masing. Terus ketiga, saya kepingin tuh biaya balik nama mutasi antar daerah itu dibuat online aja. Karena selama ini beban masyarakat sangat tinggi saat ini dari Depok ke Jakarta, dari Bekasi ke Jakarta. Itu sangat kayak ada kayak ada tembok yang pemisah yang kita nggak ngerti ini. Harusnya ada sosialisasi dan kalau bisa online aja, jangan tatap muka karena banyak sekali pungutan liar sehingga besar sekali antara Depok ke sini bisa jutaan. Kan lucu, padahal masyarakat ini mau taat pajak. Tolong anggota DPR RI yang terkait ini bekerjalah untuk masyarakat tentang ini. Ini sebenarnya PR lama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Belum ada reformasi sama sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Upi atas pendapatnya. Oke Pak Trubus, sama seperti Pak Said sebelumnya ya, bahwa Bu Upi ini setuju pajak progresif jangan dihilangkan, malah kalau bisa diperketat. Tetapi ia juga mengatakan bahwa biaya balik nama ini kalau bisa jangan tatap muka prosesnya, tapi online agar meminimalisir terjadinya pungli di lokasi. Bagaimana Pak Trubus? Iya, apa yang disampaikan Bu Upi ini satu hal yang cukup baik dalam arti bahwa publik kan setuju kalau persoalan ya istilahnya pengurangan biaya nama ini dilakukan, tetapi terkait dengan pajak progresif ini memang di publik masih banyak pro kontra juga, Mbak. Pada umumnya mereka maunya ya dihapus gitu ya, dihapus dengan begitu masyarakat terkurangi bebannya lah itu, apalagi di tengah situasi kondisi yang memang sulit sekarang ini akibat dampak Covid, akibat kenaikan BBM, kemudian pemerintah juga dengan gencarnya banyak sekali pajak-pajak yang dibebankan kepada masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini memang saya sepakat bahwa memang itu nanti untuk pendataan itu harus ada payung hukum supaya data sinkron ya, kira-kira Jasara Harja, Kemendagri dan Kepolisian, dan tidak ada lagi urusan kesalahpahaman dalam mengirim orang yang melakukan pelanggaran misalnya seperti itu. Jadi tilang-tilang itu tepat sasaran. Yang lain menurut saya dengan online itu saya sepakat tuh, jadi supaya mengurangi tatap muka, jadi pakai aplikasi digital. Hanya memang persoalannya masyarakat kita ini kan ya untuk Jakarta dan sekitarnya barangkali pemahaman tentang digitalisasi aplikasi relatif baik lah gitu literasinya. Tetapi bagi masyarakat dengan masyarakat daerah ini juga akan berujung juga edukasi, Mbak, karena memang masyarakat kita di daerah juga banyak yang belum paham betul dengan sistem digitalisasi. Kalau di Jakarta itu ya relatif sudah ada ya kemajuan, meskipun juga belum signifikan karena contohnya penggunaan aplikasi Jaki. Aplikasi Jaki itu sesungguhnya kan masyarakat juga banyak yang mengeluh gitu ya, lebih suka kalau pengaduan itu lewat tatap muka. Ketika dibuka tatap muka sebenarnya banyak yang datang, tetapi kemudian istilahnya Pemprov sendiri kelihatannya keteteran, jadi akhirnya seolah-olah itu dibalikan lagi menjadi Jaki lagi. Jadi ini juga akhirnya menyebabkan masyarakat enggan untuk melaporkan sesuatu yang sebenarnya harus dilaporkan. Nah, karena itu terkait dengan online ini juga ini memang pemindahan ini harusnya memang jangan secara tatap muka lah, mengurangi itu istilahnya. Tidak hanya pungli, mungkin pemaksaan juga ada hal yang perilaku koruptif yang sering berkembang di institusi itu ya, baik di Polda bukan istilahnya kepolisian maupun di Kemendagri sendiri ya, ini juga harus dilihat secara utuh. Jadi menurut saya memang apa yang disampaikan Bu Upi ini hal yang menjadi patut untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Tapi sekali lagi bahwa untuk progresif memang ini harus betul-betul dikaji betul untuk Jakarta lah, dan untuk Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya, Mbak. Baik, Pak Trubus, kita masih akan membahas mengenai kebijakan benahi oknum dalam pengurusan pajak kendaraan, tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita masih membahas mengenai wacana penghapusan pajak progresif dan juga biaya balik nama. Dan kita akan terhubung dengan penelpon dari Jakarta. Ada Pak Iwan. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, Mbak. Dengan Mbak siapa nih? Dengan Mbak Gemma di studio, Pak Iwan. Silakan dengan pendapatnya. Ya. Jadi menyangkut pertama dulu ya masalah biaya balik nama.
Kalau pendapat saya, balik nama itu justru harus dihilangkan. Justru harus dihilangkan. Ya kan kenapa? Karena ini kan tujuannya pemerintah daerah itu kan untuk mendapatkan pendapatan daerah. Sehingga ketika balik nama itu dihilangkan atau dihapus biaya balik nama itu, maka orang akan berlomba-lomba membayarkan pajaknya. Orang akan berlomba-lomba pasti membayarkan pajak, karena mereka selama ini tidak membayarkan pajaknya itu karena biaya BBN itu ada beban di situ, ya mahal juga di situ. Ya. Nah, kalau BBN itu dihilangkan, pasti juga pajak akan pasti dibayarkan oleh para wajib pajak gitu. Nah, itu kalau masalah balik nama. Jadi balik nama menurut saya dihilangkan aja, supaya juga pendapatan pemerintah daerah juga itu pasti juga akan bisa maksimal juga. Ya, baik. Nah, kemudian yang kedua, masalah pajak progresif. Dulu kan argumentasi pajak progresif ini kan untuk mengurangi kemacetan sehingga harus diterapkan. Ya. Supaya orang itu tidak membeli mobil lebih daripada 1, 2, atau 3. Tapi fakta yang ada di lapangan bahwa ya kan, dengan penerapan pajak progresif itu juga tidak menghilangkan kemacetan. Itu tidak menghilangkan kemacetan. Yang menghilangkan kemacetan itu sudah benar on the track adalah memperbaiki public transportasi. Nah, itu sudah benar tuh. Itu sudah on the track, bukan pajak progresif. Karena fakta yang di lapangan itu, karena saya ini kan showroom mobil nih. Iya kan, showroom mobil bekas nih. Nah, itu di lapangan itu, ya kan faktanya orang juga tetap berlomba-lomba membeli mobil 2 atau 3 gitu loh. Ya kan, meskipun dikenakan pajak progresif, karena itu sudah mereka memang mampu untuk membeli, berapapun juga pajaknya juga dinaikkan gitu loh. Betul. Nah, yang menjadi aneh, ya kan, pemerintah daerah di provinsi sampai kabupaten kota, mungkin kalau provinsi oke lah, kabupaten kota juga ikut-ikutan menerapkan pajak progresif. Di mana kabupaten kota itu kan wilayah tidak macet, tidak apa, tapi ikut juga menerapkan pajak progresif. Nah, ini kan memberikan dampak yang jelek di mata masyarakat terhadap pemerintah gitu loh. Jadi aturan yang dibuat itu akal-akalan gitu. Bahwa bagaimana mengkapitalisasi dana di masyarakat itu kesempatan semua gitu. Ya kan, pemerintah pusatnya, pemerintah daerahnya juga ikut. Padahal di kabupaten kota itu kan tidak terjadi kemacetan yang signifikan. Ya kan, kenapa diterapkan kemudian pajak-pajak progresif itu? Nah, jadi menurut saya pajak progresif ini lebih baik dihilangkan saja, ya kan, atau dihapuskan saja. Karena ini tidak akan pasti juga, ya kan, membawa perubahan juga, malah membebani masyarakat, ya kan. Jadi semakin banyak pajak yang diterapkan oleh pemerintah, yang macam-macam pajak itu, semakin banyak beban terhadap pemerintah, ini akan semakin membuat pemerintah babak belur di tengah masyarakat. Jadi menurut saya sudahlah, ya kan, sudahilah akal-akalan itu pemerintah daerah, karena ya kan, ini juga tidak menyelesaikan masalah. Yang benar itu menyelesaikan masalah itu adalah benahi public transportasi. Iya kan? Nah, kemudian saya ada usul nih. Usul ini yang belum pernah diterapkan oleh siapapun nih. Nih, saya ini karena bergerak di lapangan nih. Nah, selain memperbaiki public transportasi, pemerintah daerah, sebenarnya saya mau menyampaikan sama DKI, tapi saya nggak ada akses ke sana. Jadi gini, jadi mobil yang perakitan tahun 90 ke bawah, iya kan? Karena saya ini bergerak di jual beli mobil ya, 89, 87, 86, 85, iya kan? Itu sebaiknya, iya kan, nomor polisinya tidak usah diperpanjang lagi. Tapi nomor polisinya itu nanti ya dijual kepada pemerintah. Jadi gini, intinya pemerintah itu tidak mengeluarkan lagi nopol untuk pembelian mobil baru. Ya. Pemerintah tidak mengeluarkan lagi nopol pembelian mobil baru. Jadi ketika ada orang ingin membeli mobil baru, boleh aja silakan. Tetapi nopolnya tidak ada lagi dikeluarkan. Nah, mereka harus membeli nopol yang ada di lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Ada lembaga khusus nanti, ya, untuk mereka beli nopol itu. Nopol itu dari mana? Dari nomor polisi mobil yang tadi yang tidak boleh beredar lagi. Misalnya di ibu kota ya, 90, 89, 9. Nah, nopol itu dibeli nanti. Nah, masyarakat agar bisa menyerahkan mobilnya nanti kepada pemerintah daerah atau lembaga itu, iya kan? Nah, lembaga itu juga harus menilai, mengapreser berapa nilai mobil itu. Ya, misalnya karena 4 juta atau 5 juta, 10 juta ya, pemerintah pusat harus membeli nanti nopol mobil itu. Baik, Pak Iwan.
Baik. Nah, kemudian nanti, ya kan, kemudian nanti nopol itu nanti oleh lembaga itu nanti dijual kepada orang yang mau mendapatkan mobil baru itu. Oke, Jadi begitu siap. caranya. Siap, Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Iwan atas pendapat Anda. Oke Pak Trubus, ini kalau saya simpulkan ada 3 tadi Pak Iwan bilang bahwa balik nama memang dihilangkan saja karena banyak masyarakat yang mengakali tidak membayar pajak untuk biaya nama dan juga malah pendapatan daerah berkurang karena banyak masyarakat yang nggak bayar pajak. Kemudian juga yang menegaskan bahwa progresif ini memang akan menyebabkan kemacetan dan takutnya diaplikasikan juga di kota kabupaten. Kemudian ini usul dari Pak Iwan tadi juga menarik ya, bahwa ia mengatakan bahwa mobil di bawah tahun 90-an, nomor polisinya dijual ke pemerintah, dan jika ada masyarakat yang ingin beli mobil baru, maka nopol itu beli di lembaga pemerintah tersebut agar tidak ada kebanjiran nomor polisi baru, begitu menurut Pak Iwan. Pak Trubus bagaimana menanggapinya? Iya, begini Mbak, kalau untuk yang pertama kita sudah sepakat lah ya, artinya bahwa penghapusan biaya balik nama ini memang perlu dilakukan dalam rangka untuk mendorong masyarakat istilahnya taat pajak gitu, patuh pajak. Tetapi memang persoalannya kemudian daerah juga ada yang mengeluh juga loh Mbak, artinya nanti penghasilannya bagaimana, kami kan berkurang dalam hal soal pajak. Ini kan juga harus juga dilihat secara utuh juga karena Indonesia ini sangat raya Mbak, dari Sabang sampai Merauke itu banyak daerah yang bermacam-macam karakteristiknya. Yang kedua terkait dengan pajak progresif, ini memang perdebatan di publik itu saya lihat hampir sama dengan dikatakan tadi Pak ini, adalah Pak Iwan ya, itu memang lebih menekankan kepada bagaimana sesungguhnya antara realitas di lapangan dan kebijakannya itu sendiri. Jadi memang kebijakannya kan niatnya itu baik dalam arti supaya masyarakat tidak berlomba-lomba memiliki kendaraan bermotor, misalnya untuk membelilah gitu ya, membeli. Tapi ini juga dengan membeli ini di satu sisi sebenarnya pelaku usaha juga senang gitu, hidup situasi ekonomi, pertumbuhan ekonominya juga hidup Mbak, itu yang harus dilihat juga. Tapi kalau kemudian ini juga di lapangan ternyata terjadi kemacetan ya, memang itu ada kadang-kadang tidak ada hubungan sama sekali, dan ini yang kemudian dampaknya dimanfaatkan oleh Pemda kabupaten kota yang daerahnya itu tidak macet gitu ya, tidak macet tapi mereka itu menerapkan istilah pajak progresif. Nah ini memang dengan dalihnya itu untuk mendapatkan income lah, pendapatan daerah PAD. Nah ini memang menjadi sangat yang ironis, di mana kemudian kebijakannya memang harusnya ada yang bersifat ini Mbak, tidak secara nasional, memang dibedakan antar daerah, walaupun di undang-undang tentang ini pajak daerah itu sebenarnya sudah ada perbedaan-perbedaan itu, tetapi selama ini memang akhirnya dipukul rata oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah. Ini memang menjadi kajian juga nantinya bagaimana supaya nilainya itu juga pemerintah daerah tidak secara dalam tadi bernafsu gitu ya, mengambil pajaknya terlalu banyak. Nah yang lain mengenai usulan lembaga khusus ini, memang sebenarnya usulan ini sudah ada beberapa kali juga muncul di publik, di mana kemudian supaya untuk mengurangi ini ya kerjaan dari kepolisian yang selalu mengeluarkan nomor baru dan akhirnya nomornya makin hari makin panjang, serinya juga makin sulit kan gitu. Jadi bagaimana kalau yang lama-lama itu dipakai kembali, kan intinya seperti itu. Hanya persoalannya nanti akan rumit di birokrasinya, apakah nanti tidak malah menimbulkan celah pungli lagi di situ atau celah korupsi lagi ketika lembaga itu, karena selalu laku di kita ini soal kalau ada lembaga baru, misalnya lembaga semacam yang terkait dengan layanan publik itu, kemudian yang muncul celah-celah itu Mbak, celah-celah perilaku koruptif itu. Nah ini memang harus ada satu kebijakan regulatif yang jelas, transparan ya, kemudian bisa partisipatif juga dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua memang bagaimana implementasi di lapangan itu pengawasannya harus ketat gitu kan, karena nanti prakteknya banyak sekali mungkin motornya yang sebelum tahun 90 itu kemudian nomornya diganda-gandakan atau hal-hal lain ya, pokoknya perilaku-perilaku yang berbagai modus itu Mbak biasanya keluar di masyarakat kita itu. Jadi ini memang harus, artinya memang gagasan dari Pak Iwan ini kita ditampung juga, artinya pemerintah juga harus memikirkan bagaimana terkait penomoran kendaraan ini supaya tidak hanya sekedar menambah digitnya saja gitu. Baik, berarti perlu pengkajian mengenai pajak balik nama ini dan juga khususnya pajak progresif ya, agar dapat dikaji ulang dan masyarakat juga dapat membayar pajak dengan taat, dan juga kebijakan baru ini ya mengenai nomor polisi agar tidak
terlalu banyak memproduksi nomor polisi sampai ke depannya. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah selaku Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas Pak Trubus.